Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cap Nuria. Malam ini saya akan bercerita tentang cerita-cerita yang menyeramkan. Cerita yang membuat bulu kuduk kita merinding. Tanpa berlama-lama, langsung aja. Kisahnya bermula ketika seorang pedagang bakso, sebut saja namanya Slamet, tengah bekerja seperti biasa berkeliling kampung untuk menjajakan baksonya. Kisah ini dituliskan berdasarkan cerita pengalaman Mas Slamet saat berjuang mencari uang demi menikahi wanita idamannya, pujaan hatinya. Mas Slamet sangat bersemangat ketika memiliki niatan untuk menikahi wanita yang ia cintai. Waktu itu hari Kamis malam Jumat, di mana penduduk kampung tempat Mas Slamet biasa berkeliling berjualan bakso, ramai acara pemilihan kepala kampung. Menurut pengalamannya, setiap malam Jumat dagangannya selalu laris manis. Sehingga di malam Jumat itu Mas Slamet sengaja membawa stok bakso lebih banyak dibandingkan hari-hari biasa. Maklum saja, selain kejar setoran, dia juga merasa perlu bekerja lebih giat, lebih getol agar segera bisa menikahi wanita idamannya sebelum wanita idamannya disikat orang lain. Namun seperti harapan dan impian Mas Slamet di malam itu tidak bisa kesampaian, karena selain tidak terlihat warga yang berkumpul, malam itu suasana kampung tempatnya keliling berjualan juga sangat sepi sekali dibanding hari-hari sebelumnya. Lantas Mas Slamet merasa kecewa dan beranggapan jika acara pemilihan ketua kampung di siang tadi membuat semua warga merasa lelah dan capek, sehingga memilih untuk istirahat di rumah masing-masing. Waktu telah menunjukkan pukul 10 malam. Belum semangkok bakso pun terjual di malam itu. Untuk sedikit melepas lelah, Mas Slamet berhenti di bawah pohon, entah itu pohon apa. Pokoknya di bawah pohon, yang di sampingnya terdapat tiang lampu listrik yang nyalanya itu kalau di kampung ya remang-remang. Ya buat menerangi jalan gitu, lampu remang-remang kan kalau di kampung mah gitu ya, lampunya itu remang-remang, cahayanya jadi seperti cahaya lampu 5 watt begitulah. Sampai melepas lelah, Mas Slamet memukul mangkok bakso secara bertahap. Bakso, teng 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 teng, bakso, teng 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 teng, gitu ya, agar suaranya terdengar oleh warga sekitar. 10 menit berlalu, Mas Slamet memukul mangkok bakso lagi. Bakso, teng 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 teng, bakso. Namun masih tak ada seorang pun yang terlihat keluar rumah untuk menghampirinya. Pokoknya malam itu sangat sepi sekali, nggak ada yang beli. Kata Mas Slamet, ya sudahlah, kali aja malam ini memang bukan rezekiku. Dalam hati Mas Slamet gitu. Jadi Mas Slamet itu berkata-kata, ya wis lah, ya sudahlah, kalau malam ini mungkin belum rezeki, katanya dalam hati. Tak lama kemudian tiba-tiba terdengar olehnya suara angin bergemuruh dari arah berlawanan, gitu ya, dan seolah menerpa sekeliling tempat dia berhenti berjualan gitu ya. Dia berhenti di tempat mangkalnya gitu ya. Di mangkal itu tiba-tiba ada angin gede. Anehnya, meskipun terdengar suara angin kencang, namun ranting pepohonan, termasuk pohon apa itu ya, nggak tahu lah, pokoknya ada pohon di situ, pohon atau pohon apa di sampingnya tak terlihat bergerak. Ada angin gede tapi si pohonnya itu nggak gerak gitu ya, jadi wush, tapi diam aja gitu. Anginnya itu angin gede tapi pohonnya gitu harusnya makan bergerak-gerak, pohon ini nggak sama sekali. Di sampingnya tak terlihat bergerak, jadi si pohonnya itu tidak bergerak gitu ya. Pengalaman mistis Mas Slamet akhirnya diawali juga di mana lampu penerang jalan yang cahayanya yang 5 watt itu yang berada di samping pohon itu ya, pohon besar itu mati. Jadi si lampu 5 watt itu mati secara mendadak. Dengan refleks Mas Slamet menengadahkan mukanya ke atas seolah mencari apa yang membuat lampu itu mati gitu. Jadi kenapa ya mati, kok tiba-tiba mati lampunya? Mas Slamet itu berkata-kata begitu.
Saat ia menengadahkan wajahnya itu, terlihat sosok hantu berpakaian putih yang sedang duduk di atas ranting pohon. Tepatnya di atasnya itu, jadi ada yang duduk. Mungkin nggak tahu pohon apa gitu ya di kampung itu, nggak tahu, pokoknya mungkin pohon tua gitulah. Nah di pohon itu tuh pas mengadakan lihat ke atas tuh ada yang duduk gitu, dengan rambut panjang gitu terurai. Tanpa pikir panjang, Mas Slamet bergegas mendorong gerobak baksonya untuk segera menyingkir kabur dari tempat tersebut. Jadi kuntilanak dia sambil lari-lari gitu ya. Rasa kaget bercampur merinding, seolah semakin membuat Mas Slamet ketakutan. Beriringan dengan terciumnya aroma busuk. Jadi ada aroma bau bangke yang membuat Mas Slamet ingin muntah gitu ya. Gitu ya, jadi pas begitu melihat ke situ teh, melihat ke atas, ada seorang perempuan rambutnya panjang gitu terurai dan mengeluarkan aroma bau busuk, aroma bau bangke gitu guys. Perjalanan Mas Slamet di malam itu sepertinya belum selesai sampai di situ. Dia masih berkehendak kembali keliling kampung, meskipun dengan hati cemas, was-was, gelisah. Pokoknya mah begitulah, hati kagak karuan atas kejadian yang barusan dia alami. Jadi dak dik duk itu perasaannya gak karuan karena udah melihat kuntilanak. Meskipun Mas Slamet menyadari jika yang dilihatnya tadi adalah penampakan hantu kuntilanak, namun dia tidak memiliki pilihan lain kecuali menjajakan dagangannya. Setelah sekitar setengah jam mendorong gerobaknya, akhirnya terlihat pembeli pertama memanggil dan menghampiri. Wah, kayak ada yang manggil nih. Bakso, ada ya. Mas, bakso mas. Nah, Mas Slamet merasa bahagia karena ada yang mau beli baksonya. Soalnya dari jualan gitu, dari mulai jualan sampai larut malam itu belum ada yang laku, tiba-tiba ada yang mau beli baksonya. Ya Mas Slamet sangat gembira sekali gitu. Sambil membuat bakso, Mas Slamet menceritakan perihal kejadian yang barusan dia alami, yakni melihat sosok kuntilanak di pohon tua yang masih berada di kampung itu juga. Aneh dan kembali bikin merinding. Tiba-tiba Mas Slamet merinding. Kala itu tiba-tiba tercium aroma wangi. Wanginya tuh seperti wangi kembang kuburan gitu. Jadi Mas Slamet itu mencium aroma kembang. Kata Mas Slamet, ini bau apa ya ini? Aromanya seperti aroma kuburan, bau mungkin kembang mayat gitu. Dalam hatinya gitu, bau kembang mayat gitu. Singkat cerita, pembeli telah masuk ke rumah. Si pembeli bakso tadi telah masuk ke rumah, dan Mas Slamet kembali mendorong gerobak sambil memukul-mukul mangkok. Teng 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 bakso, teng 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 bakso, gitulah. Sebagai tanda seorang penjual bakso lewat gitu. Kalau ada tukang bakso pasti kan dipukul-pukul mangkoknya ya. Tak lama kemudian terdengar suara seorang wanita dari arah belakang, seolah meminta dirinya untuk berhenti. Namun, begitu Mas Slamet menoleh wajahnya ke belakang, tak terlihat seorang pun. Kata Mas Slamet kayak ada seperti ada wanita di belakang. Tapi begitu Mas Slamet menoleh ke belakang, ada siapa-siapa. Tak terlihat seorang pun. Kejadian ini sampai terulang sebanyak 4 kali. Dan pada panggilan terakhir, Mas Slamet melihat sosok perempuan yang tidak begitu dia kenal berjalan mendekatinya dengan membawa mangkok. Mas Slamet lantas berhenti karena dia yakin perempuan itu adalah seorang pembeli yang ingin membeli baksonya. Mas Slamet pun menunggu pembeli itu, dan seperti biasa dia menunduk ke bawah untuk membesarkan nyala kompor. Jadi gini ya, seperti biasa dia itu menunduk ke bawah untuk membesarkan nyala kompor yang dipakai agar air tempat merebus mie segera mendidih. Jadi sesuai membesarkan nyala kompor, Mas Slamet kembali berdiri dan menoleh ke arah wanita yang tadi memanggil dirinya. Namun apa yang terjadi? Dia mendapati sosok kuntilanak yang tadi tengah berdiri tepat di belakangnya.
Saking takutnya, Mas Slamet bergegas mendorong gerobaknya tanpa menghiraukan, pokoknya tanpa menghiraukan gerobaknya tuh langsung ditinggal gitu ya. Kuntilanak kabur, jadi sambil berlari-lari gitu. Kuntilanak, kuntilanak. Jadi dihiraukan gerobaknya, dagangannya itu dihiraukan karena dia melihat sosok kuntilanak tadi. Jadi si kuntilanak itu ngikutin dia gitu guys. Nah begitulah cerita kisah Mas Slamet yang dikejar yang diikutin kuntilanak gitu. Jadi ya sangat menyeramkan sekali gitu. Ini nyata loh kejadiannya. Kejadiannya ini dialami tahun berapa ya? Sekitar tahun 1970. Jadi tahun 70-an gitu kejadiannya. Waktu mungkin kalau sekarang udah jadi kota kan, kalau dulu mah masih kampung. Jadi masih banyak pohon, kebun, maunya gitu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Tunggu cerita-cerita horor berikutnya. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah.